Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman dan para penonton sekalian. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi kelompok kami yaitu pengelolaan perlengkapan kantor. Sebelumnya perkenalkan kami mengenalkan diri masing-masing. Saya Zahwa Abriana Evelyn dengan NIM 11036241105. Saya Salman Faik Harahap dengan NIM 1103624052. Saya Nadia Mar Aulia dengan NIM 11036240063. Saya Feby Alven dengan NIM 1103624010. Oke, berikutnya. Next. Oke, langsung ke materi. Sip. Nah, yang pertama itu mengenai definisi pengelolaan perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor sendiri itu merupakan alat atau barang yang ada di dalam kantor, di mana itu digunakan untuk mendukung dan menunjang kelancaran kegiatan perkantoran. Kemudian, pengelolaan perlengkapan kantor sendiri itu merupakan suatu kegiatan menyediakan, menyimpan, dan mendistribusikan barang secara tepat untuk mencukupi keperluan para anggota sehingga pekerjaan itu dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Kemudian, tujuan utama dari pengelolaan perlengkapan kantor itu adalah untuk mencapai keseimbangan serta memastikan ketersediaan barang yang cukup untuk menunjang kegiatan pekerjaan kantor. Selanjutnya ini mengenai jenis-jenis perlengkapan perkantoran. Dilihat dari bentuknya, yaitu pertama ada berbentuk lembaran seperti kertas HVS, formulir, amplop, kertas, folio, map, dan lain-lainnya. Yang kedua itu berbentuk non-lembaran, itu seperti pulpen, pensil, spidol, pemotong kertas, penggaris, dan lainnya itu seperti alat tulis, alat tulis kantor atau ATK. Kemudian ada berbentuk buku, itu buku catatan, buku pedoman, organisasi, buku agenda surat, dan lainnya. Kemudian dilihat dari penggunaannya, itu ada barang habis pakai dan tidak habis pakai. Kalau barang habis pakai itu adalah barang yang hanya dapat digunakan satu atau beberapa kali pemakaian dan tidak tahan lama, seperti kertas, tinta, pensil, pulpen. Kemudian yang kedua itu barang tidak habis pakai, itu ada barang yang dalam penggunaannya itu tahan lama, seperti alat-alat stapler, cutter, gunting, dan lainnya. Kemudian dilihat dari wujudnya, yaitu pertama ada mesin-mesin kantor dan non-mesin kantor. Mesin-mesin kantor itu adalah barang atau elektronik yang dapat mempermudah pekerjaan kantor, seperti proyektor, mesin fotokopi, printer, laptop, komputer, telepon kantor, dan lainnya. Kemudian ada non-mesin kantor, itu adalah barang atau alat yang tidak memerlukan teknologi, namun tetap sangat penting keberadaannya, seperti meja, kursi, lemari, alat tulis, kemudian whiteboard, terus alat kebersihan, dan peralatan penyimpanan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan jenis-jenis mesin kantor. Sebelum menjelaskan jenis-jenis mesin kantor, saya akan menjelaskan pengertian mesin kantor. Mesin kantor merupakan salah satu alat penunjang yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan perkantoran dengan cara efisien dan efektif. Menurut Karnati dalam buku dalam Prof Neti tahun 2019, peralatan atau mesin kantor merupakan sarana penunjang aktivitas kantor yang memiliki masa pakai lebih dari 1 tahun. Peralatan ini merupakan peralatan tidak habis pakai, namun memiliki nilai penyusutan terhadap fungsinya. Nah, berikut adalah jenis-jenis mesin kantor, yaitu yang pertama adalah komputer. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang dapat menerima input data serta memproses sesuai dengan instruksi pengguna. Selain itu, komputer dapat menyimpan hasil pengelolaan data dan hasil output berupa informasi yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu laptop. Laptop sama kayak komputer, namun laptop memiliki eh,
Laptop lebih praktis dibandingkan komputer karena dapat dibawa kemana saja. Nah, yang ketiga itu printer. Printer adalah mesin yang digunakan untuk mencetak data dari komputer atau laptop ke dalam bentuk fisik, baik berupa teks maupun gambar pada media kertas. Nah, yang keempat yaitu infocus. Infocus atau proyektor berfungsi untuk menampilkan gambar atau data dari komputer maupun laptop ke layar atau dinding. Alat ini dapat memperbesar tampilan objek dari perangkat ke media yang lebih besar. Yang kelima yaitu fotokopi. Mesin fotokopi merupakan alat yang digunakan untuk membuat salinan dokumen, buku, atau sumber lainnya ke dalam bentuk kertas. Nah, yang keenam itu mesin dikte. Mesin dikte merupakan mesin yang digunakan untuk merekam pembicaraan secara perlahan sehingga dapat ditranskrip menjadi tulisan oleh seorang pegawai. Yang ketujuh yaitu mesin absen. Mesin absen merupakan alat yang digunakan untuk mencatat kehadiran karyawan di kantor dengan akurat. Yang kedelapan yaitu scanner. Adalah perangkat yang berfungsi untuk menandai dokumen atau gambar fisik dan dapat mengubah ke dalam bentuk digital. Yang kesembilan yaitu kalkulator. Kalkulator adalah alat yang digunakan untuk menghitung matematika sederhana seperti penjumlahan, perkalian, perkurangan, pembagian. Yang ke-10 yaitu eh, alat penghitung uang. Mesin alat penghitung uang merupakan alat yang digunakan untuk menghitung uang secara cepat dan akurat. Selanjutnya, next, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya ada ruang lingkup pengelolaan perlengkapan perkantoran. Nah, dalam mengelola perlengkapan perkantoran ada beberapa ruang lingkup yang harus diperhatikan oleh pengelola khususnya di bidang Sarpras. Ruang lingkup pertama ada di perencanaan. Dalam perencanaan, pengelola atau Sarpras merencanakan dan mendata atau melis barang-barang atau sarana-prasarana apa saja yang nantinya akan dipakai dan dibutuhkan oleh para pegawai kantor di kantor tersebut. Tahap berikutnya setelah perencanaan ada tahap pengadaan. Setelah tadi barang-barang atau sarana-prasarana yang dibutuhkan di list, di data, eh, berikutnya adalah diadakan atau dibeli dengan cara dibeli atau mendapatkan dari barang-barang hibah dan lain-lain. Setelah pengadaan, tahap berikutnya ada penginventarisasian. Barang-barang yang sudah datang dan sudah dimiliki oleh sebuah kantor harus diinventarisasikan, didata dan diberi label atau sebagai tanda. Berikutnya ada penggunaan sarana dan prasarana. Setelah tahap penginventarisasian, pengelola atau pihak Sarpras mempersilahkan para pegawai kantor untuk menggunakan sarana dan prasarana yang telah diinventarisasikan. Berikutnya ada pemeliharaan. Di tahap ini, setelah sarana dan prasarana digunakan, pihak Sarpras atau pihak pengelola harus memelihara dan menjaga sarana dan prasarana tersebut. Berikutnya, setelah dipelihara dan dijaga dan dirawat, ada tahap penghapusan atau menghilangkan dan membuang barang-barang sarana prasarana yang sudah tidak digunakan. Ada beberapa kriteria barang-barang yang perlu dihapus atau barang-barang yang perlu dihilangkan. Yang pertama, barang-barang yang sudah berada dalam keadaan rusak berat. Yang kedua, barang tersebut memerlukan biaya perbaikan yang cukup besar. Yang ketiga, secara teknis dan ekonomis kegunaannya sudah tidak sesuai lagi dengan biaya pemeliharaan atau biaya pemeliharaannya lebih besar dibandingkan dengan manfaat dan kegunaannya. Di tahap terakhir ada pelaporan. Di tahap ini laporan sarana dan prasarana berfungsi sebagai bahan pertanggungjawaban, pengendalian persediaan, penyedia informasi terkait barang, serta dasar dalam pengambilan keputusan. Berikutnya.
Oke, Baik. selanjutnya itu ada perencanaan perlengkapan kantor. Nah, perencanaan itu merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan serta strategi pada saat pelaksanaan organisasi, dengan maksud untuk mencapai tujuan dengan usaha yang baik. Nah, untuk mencapai tujuan perusahaan diperlukan adanya beberapa aspek yang menunjang aktivitas kerja, termasuk pemenuhan perlengkapan kantor berupa sarana dan prasarana. Nah, arti dari sarana prasarana itu sendiri, kalau sarana itu lebih merujuk ke alat-alat atau benda yang bisa bergerak atau yang bisa dipindahkan. Contohnya itu seperti mesin kantor, alat tulis, perlengkapan meja, perlengkapan presentasi, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau misalnya prasarana itu merujuk pada benda-benda yang tidak bergerak, yang sifatnya itu tetap gitu, seperti ruang rapat, terus ruang kerja, gedung, gudang, dan lain sebagainya. Nah, sarana dan prasarana kantor ini juga merupakan dua hal yang saling berkaitan, dan satu sama lain itu juga tidak bisa dipisahkan, karena keduanya itu dapat menunjang keberlangsungan seluruh kegiatan yang ada di kantor. Kemudian, perencanaan perlengkapan kantor itu juga harus dilakukan secara cermat dan profesional agar suatu perusahaan itu dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan tujuan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian perencanaan yang dilakukan dengan baik dan juga teliti itu bisa meminimalisir resiko dan hambatan yang akan dihadapi oleh perusahaan di masa depan. Boleh di next? Oke, kemudian di sini juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan perlengkapan kantor. Yang pertama itu ada identifikasi dan analisis kebutuhan perlengkapan kantor. Nah, setiap perlengkapan kantor yang dibutuhkan itu harus dicatat atau didaftar guna membantu pekerja dalam melaksanakan tugasnya. Nah, perlengkapan kantor ini juga disesuaikan dengan kebutuhan pekerja agar dapat menciptakan ruang kerja yang nyaman dan suasana kerja yang konsisten. Kemudian yang kedua itu ada inventarisasi sarana dan prasarana kantor yang ada. Nah, inventarisasi itu bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencatat, dan juga untuk mengetahui jumlah, kondisi, dan lokasi barang-barang tersebut untuk memudahkan proses pemeliharaan. Yang dimana proses pemeliharaan ini bertujuan untuk mengetahui barang tersebut itu masih layak digunakan atau tidak. Kemudian boleh di next. Oke, jadi selanjutnya itu juga ada menyeleksi kebutuhan yang diprioritaskan. Nah, dalam proses perencanaan perlu dilakukan seleksi dengan menganalisis kebutuhan yang diprioritaskan oleh perusahaan. Jadi kita juga harus bisa mengetahui gitu mana kebutuhan yang primer, sekunder, dan tersier gitu. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya kekurangan dana saat menyediakan perlengkapan kantor. Kemudian yang terakhir ada menyusun anggaran. Nah, penyusunan anggaran itu merupakan salah satu hal penting karena termasuk dalam bagian manajemen keuangan. Kalau suatu organisasi atau suatu perusahaan itu ingin membeli barang atau mengadakan kegiatan, maka harus melakukan penyusunan anggaran gitu, supaya bisa memperkirakan banyaknya dana yang akan dikeluarkan atau yang akan digunakan. Nah, hal ini juga bisa disebut sebagai bentuk transparansi dalam mengelola keuangan organisasi. Oke, boleh di next. Nah, setelah tadi yang udah dibahas, bisa disimpulin kalau misalnya proses perencanaan itu menjadi salah satu faktor yang bisa menentukan keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan di kantor. Perlengkapan kantor yang terpenuhi dengan baik akan memberikan peluang kepada para pekerja untuk menyelesaikan tugasnya dengan cepat dan mudah. Oleh karena itu, pemenuhan fasilitas dan prasarana di kantor sangat memengaruhi tingkat kinerja dan produktivitas pekerja dalam suatu perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, berikutnya ada pengelolaan perlengkapan kantor. Nah, menurut Bafdal, mendefinisikan bahwa pengelolaan perlengkapan perkantoran adalah mekanisme kerjasama untuk memanfaatkan semua perlengkapan secara efektif dan efisien, dan merupakan bagian dari penyelenggaraan yang meliputi perencanaan, prakualifikasi, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan. Jadi yang dimaksud Bafdal di sini, pengelolaan perlengkapan perkantoran adalah berbagai kegiatan atau mekanisme yang dituju atau dimaksudkan untuk memanfaatkan semua perlengkapan kantor secara efektif dan efisien, dan terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, prakualifikasi, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, sampai nanti di akhir ada pengawasan. Next.
Oke, fungsi pengelolaan perlengkapan kantor. Fungsinya pertama menjaga ketersediaan alat atau barang. Alat atau barang-barang di kantor tentunya harus selalu dipastikan tersedia dan ada untuk menunjang kegiatan dan kinerja para pegawai. Kedua, mengurangi pemborosan biaya. Jadi dalam pengelolaan perlengkapan kantor berfungsi untuk meminimalisir pemborosan biaya dan mengefisienkan pengeluaran untuk pengadaan sarana dan prasarana. Yang ketiga ada menjaga kelancaran pekerjaan kantor. Tentunya ketika alat dan prasarana sudah tersedia dan biaya juga ditekan sehingga tidak boros, yang akhirnya akan pekerjaan kantor akan berjalan secara maksimal atau optimal. Next. Oke, yang selanjutnya itu ada pengawasan perlengkapan kantor. Nah, pengawasan itu merupakan suatu proses mengawasi jalannya suatu organisasi untuk memastikan bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Nah, kalau di kantor itu kan pastinya juga dilakukan pengawasan ya. Nah, salah satunya itu melakukan pengawasan terhadap perlengkapan kantor. Karena pengawasan perlengkapan kantor itu sangat penting dilakukan karena bertujuan untuk mengetahui kelayakan setiap perlengkapan kantor yang digunakan oleh pekerja dalam melaksanakan tugasnya. Nah, lancar atau tidaknya aktivitas di kantor itu bergantung pada ketersediaan perlengkapan di kantor. Jadi kalau misalnya mau melakukan pengawasan perlengkapan kantor itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Contohnya itu seperti mendaftar setiap perlengkapan kantor yang ada, terus melakukan pengecekan barang secara berkala, serta melakukan pemeliharaan terhadap setiap barang. Nah, perlengkapan kantor yang lengkap itu akan membantu dan memudahkan para pekerja dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian, dengan perlengkapan kantor yang cukup dan memadai, itu juga akan meminimalisir terjadinya hambatan atau kegagalan dalam melakukan aktivitas kerja untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Boleh di next? Nah, di sini juga ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan pengawasan terhadap perlengkapan di kantor. Yang pertama itu pastinya inventarisasi. eh, Kita itu harus membuat daftar setiap perlengkapan di kantor termasuk jumlah barang, jenis barang, dan kondisi barang. Supaya tahu terhadap setiap barang yang digunakan itu apa aja. Kemudian yang kedua itu ada pengaturan penyimpanan. Nah, perlengkapan kantor itu harus disimpan di tempat yang baik dan aman. Setiap barang yang sudah digunakan juga harus dikembalikan ke tempat semula untuk menghindari terjadinya kehilangan barang atau kerusakan barang. Kemudian yang ketiga, bisa juga melakukan pemantauan secara berkala. Nah, administrasi perlengkapan itu bertugas melakukan pengecekan dan pemantauan secara rutin terhadap setiap barang yang terdapat di kantor. Melakukan pemantauan secara berkala itu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap barang itu dalam kondisi yang baik dan layak serta tidak ada yang tiba-tiba hilang atau rusak. Selanjutnya, kemudian yang selanjutnya itu ada pelaporan kehilangan atau kerusakan barang. Nah, kalau misalnya terdapat barang yang tiba-tiba mengalami kerusakan atau tiba-tiba hilang secara mendadak, itu harus membuat laporan kehilangan atau kerusakan yang nantinya akan diajukan kepada pihak layanan agar dapat ditahani dengan segera sehingga tidak menghambat aktivitas pekerjaan. Kemudian ada juga pemeliharaan dan perawatan. Nah, proses ini tuh sangat penting dilakukan karena bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau kehilangan barang secara mendadak. Proses ini juga perlu dilakukan secara rutin dan berkala untuk memastikan bahwa setiap perlengkapan kantor itu masih layak dan berfungsi dengan baik. Oke, selanjutnya. Nah, setelah yang udah tadi jelaskan, bisa disimpulkan kalau misalnya pengawasan perlengkapan kantor itu sangat penting untuk dilakukan agar aktivitas kerja dalam perusahaan tidak mengalami hambatan atau gangguan yang dapat memengaruhi keberlangsungan perusahaan. Nah, dengan adanya perlengkapan kantor yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan kantor, pekerja dapat melakukan setiap pekerjaannya dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, perlengkapan kantor yang memadai, terus layak, dan juga berfungsi dengan baik, itu dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan para pekerja. Ya, selanjutnya.
Berikutnya ada kesimpulan. Jadi pengelolaan perlengkapan kantor merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari upaya untuk menyediakan, menyimpan, dan mendistribusikan barang atau sarana dan prasarana secara tepat agar mencukupi keperluan para anggota atau para pegawai sehingga pekerjaan mereka dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tujuan dari pengelolaan perlengkapan perkantoran adalah untuk menjaga ketersediaan barang perkantoran, menghindari pemborosan biaya, dan menjaga kelancaran pekerjaan dan kinerja para pegawai. Proses ini dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, penggunaan, serta pemeliharaan perlengkapan perkantoran seperti alat tulis, mesin pendukung, perangkat teknologi, dan berbagai furnitur yang ada di kantor. Perencanaan dalam pengelolaan kantor dapat dilakukan dengan identifikasi dan analisis kebutuhan, inventarisasi sarana dan prasarana kantor, menyeleksi kebutuhan yang diprioritaskan, serta menyusun anggaran. Selain perencanaan, perlengkapan kantor harus dikelola dan dilakukan pengawasan agar aktivitas kerja dalam perusahaan tidak mengalami hambatan atau gangguan yang dapat berpengaruh kepada keberlangsungan sebuah perusahaan. Oke, kita sudah sampai di akhir presentasi dan pemaparan materi. Kami berterima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton dan menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.